Yang menjadi reflektif saya ketika kemarin pulang ke Kaltim, khususnya lingkungan yang rusak menandakan sistem politik yang juga ambiar, kalau saya bilang ambiar, karena banyak teman-teman juga yang nggak banyak ya, pokoknya ada teman saya, kerabat, keluarga bahkan bekerja di tambang misalnya, iya mereka bilang ini kan sudah diizinin pemerintah dan sebagainya. Jadi ketika hari ini ada bencana, eh, mendesak pemerintah, menyalahkan pemerintah, itu adalah keharusan. Begitu kalau dari saya. Salam shalom teman-teman. Selamat malam di malam yang berbahagia ini. Udah kayak Oke, selamat malam teman-teman. Di sini di series ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini kita akan ngobrolin tentang bencana alam dan lingkungan hidup gitu. Melihat sekarang ini sedang banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain juga banyak kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Di situ kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang penting kita bahas, penting kita sharingkan bersama-sama gitu. Jadi kita di sini bisa belajar bareng, kita bisa share bareng mengenai pentingnya kita menjaga lingkungan dan bagaimana sih kondisi Indonesia terhadap bencana alam itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita sudah ditemani oleh beberapa teman kita. Ada Mas Sindung Wardana dari Magister Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, juga ada Kak Jenny Arvina Saragi, juga nanti akan sharing-sharing mengenai menjaga lingkungan dalam perspektif Alkitab, juga ada Kak Aji dari Kalimantan. Nah, di sini kita juga ditemani oleh Mas Ketuteli, nanti akan bagi pengalamannya mengenai menjaga lingkungan dalam perspektif Hindu dan mungkin perspektif dia sebagai vegetarian. Itu mungkin seperti itu teman-teman garis besar apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke. Boleh mungkin kenalan dulu dari yang paling jauh deh. Ada Kak Aji. Halo Kak. Ya, halo. Terima kasih Kak Kumi dan kawan-kawan semua. Salam kenal, saya Aji Valeria. Ya, memang saya mencoba mewakilkan dari kolektif Ruang Baca Puan, karena memang kalau bicara bencana, saya lagi belajar tentang ekofeminisme di sana dengan kawan-kawan, bagaimana hubungan antara perempuan dan kondisi alam hari ini, khususnya memang ya melihat apalagi tentang bencana ini, dan ulik bersama untuk yang kita bahas ini. Begitu perkenalan dari saya. Tapi masih studi di Jogja, jadi sekarang lagi di Jogja, bukan di Kalimantan. Oke. Baik, terima kasih Kak. Terus ada Mas Sindung Wardana, boleh kenalan dulu? Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Sindung Wardana, biasa akrab disapa Sindung atau Endung. Kebetulan pernah menempuh studi di Geografi UNES, kemudian lanjut di Ilmu Lingkungan UI. Saat ini salah satunya sibuk di Ikatan Geografi Indonesia. Nah, jadi next kalau bahas bencana dan sebagainya, mungkin bisa ajak collab juga kawan-kawan di Ikatan Geografi Indonesia atau di Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia di IMAGI. Mungkin akan banyak perspektif yang lebih fresh di sana, karena ya mungkin pakar-pakarnya suhunya ada di sana ya. Cuman kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang hal-hal terkait kebencanaan yang ya tidak terlalu banyak, tapi semoga bisa cukup bermanfaat gitu.
Terima kasih. Oke, makasih Mas Indung. Boleh Mas Telik, kita kenalan dulu. Oke, salam kenal teman-teman. Nama saya Ketut Telik Satiawan. Asal saya dari Bali. Sekarang kalau komunitas, nggak ada komunitas yang saya ikutin sih sekarang. Segitu dulu perkenalannya. Terima kasih. Oke, perkenalan yang benar-benar sangat singkat. Yuk dilanjut Kak Jen. Ya, halo teman-teman, kenalin aku Jenny Saragi, fasilitator di YPC Indonesia. Ya, di YPC Indonesia kita memegang nilai berdamai dengan lingkungan yang berbasis kitab suci, Alkitab dan Al-Quran, dan tentunya juga sangat terbuka dengan bagaimana perspektif kitab-kitab lainnya gitu, ataupun kepercayaan dari penganut agama atau penganut kepercayaan lainnya gitu. Ya itu aja sih. Senang banget bisa ikut di dalam diskusi ini. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jen. Oh iya, saya sendiri juga belum kenalan. Teman-teman perkenalkan, nama saya Kuni Indah Karina, biasanya dipanggil Kuni. Di sini saya selaku moderator awal. Jadi ini nanti metodenya kita sharing-sharing aja, sharing-sharing mengalir. Jadi pengalaman apa yang dialami tentang menjaga lingkungan, kemudian pengetahuan apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Gitu sih. Boleh kita tadi menarik juga melihat beberapa background dari teman-teman, dari Mbak Aji yang memperdalami isu ekofeminisme, juga Mas Indung dengan latar belakang geografinya, Kak Jenny dengan latar belakang kitab suci, dan Mas Tolik juga. Boleh share dong ke kita semua, gimana sih pandangan teman-teman mengenai menjaga lingkungan dan urgensinya di kondisi kita sekarang ini di Indonesia. Gitu. Boleh dong Mbak Aji? Oke, baik. Halo Mbak Aji. Terima kasih waktu dan kesempatannya, kawan-kawan juga sudah mengajak saya kemarin untuk bicara tentang lingkungan lagi. Sebenarnya studi saya pun juga bukan lingkungan ya, seperti Mas Sindung misalnya. Tetapi hal ini menjadi perhatian saya khususnya karena memang saya berasal dari Kalimantan Timur, lahir di sana, dan setiap hari saya melihat pohon yang ditebang, jalan yang berdebu. Itu adalah pemandangan yang hari-hari yang sering saya lihat dari kecil. Bulldozer datang itu seperti anak-anak kecil senang, tapi ternyata tanah kami terus dirusak di sana, di Kalimantan Timur. Sampai hari ini dengan masifnya industri ekstraktif tambang, di atas tahun 2010 itu makin kacau, bisa dicek juga di film Sexy Killers. Rumah saya satu kecamatan juga sama film Sexy Killers di Watchdog. Kemudian juga kemarin bersama kawan-kawan Jatam ya, jaringan advokasi tambang dan Watchdog juga melihat masifnya ini ya, industri ekstraktif batu bara, dan juga ini perkebunan sawit begitu. Kami menyusuri pesisir Kaltim, dan itu yang membuat saya kenapa di sini jadi tidak asri misalnya. Jadi kan bertanya, walaupun sudah tahu melihat di Jawa kelihatannya lebih asri atau tempat lain lebih asri, kenapa di sini yang dikeruk? Nah, saya bersyukur bergabung di teman-teman Ruang Baca Puan, khususnya di ya belajar ekofeminisme, bahwa ternyata ya negara kita adalah negara dunia ketiga di mana dikeruk untuk daerah lain misalnya, bahan baku macam-macam dan sebagainya. Bicara batu bara, sawit dan sebagainya selalu nanti pada pasar global, tetapi dampak berkelanjutannya adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan itu semua. Saya pikir semua Kalimantan sudah kena, seperti awal tahun di Kalsel begitu, banjir hampir menyeluruh, dan hari ini di NTT saya melihat ini bencana yang diproduksi, bukan bencana yang lagi alamiah.
Itu yang reflektif saya. Kenapa diproduksi ya? Karena hari-hari yang misalnya saya dari kecil, mungkin teman-teman saya lihat bahwa ya gitu kan, hutan yang dibabat, terus entah jadi tambang atau perkebunan lainnya, tetapi tentu itu banyak merusak ini ya, merusak hal baik sampai kultur, sosial dan sebagainya. Terlepas dari alam itu sendiri, yang dikatakan alam adalah kondisi hutan. Nah itu kalau saya sendiri secara pribadi kayak jujur emang nggak kaget sih, kayak ya banjir lagi, ini lagi kayak gitu. Jadi memang ketika membaca buku Bumi yang Tidak Dapat Dihuni, memang semakin ke depan ketika tidak ada solusi untuk sistem masyarakat, saya mengatakan masyarakat kapitalistik ya, banyak mungkin literatur masyarakat kapitalistik yang paham sederhananya hidup serba bayar ini, dimodali dan macam-macam, makin ke depannya sebenarnya makin terancam menurut saya. Tapi nanti saya minta tolong juga Mas Indung sebagai geografi atau Blitli juga sebagai pemerhati dan kawan-kawan bisa apa ya, mungkin memperbaiki atau beberapa statement saya, karena saya melihat makin ke depan makin terancam karena sampah tidak teratasi. Walaupun teman-teman banyak sekali gerakan-gerakan untuk memperjuangkan lingkungan begitu dan macam-macam dan sebagainya. Tapi melihat misalnya hari ini banjir, memang dibutuhkan perubahan yang besar sekalian kalau menurut saya mengatakan seperti itu. Seperti mungkin stop energi kotor, batu bara dan sawit yang dengan perampasan ruang kayak gitu, gusur yang dipaksa macam-macam dan sebagainya, mungkin bisa nonton Kinipan. Nah, hal itu yang harus ada perubahan yang langsung besar sih kalau saya melihat. Karena saya melihatnya ke depannya makin terancam. Tidak ada satupun tempat yang safe, aman. Kalau saya untuk Indonesia sebenarnya. Kayak tinggal nunggu giliran kayak gitu. Itu sih. Tapi itu ketakutan, bukan suatu hal yang kita bakal kacau semua gitu. Itu adalah ketakutan. Nah, bagaimana dan prediktif sebenarnya, sifatnya prediktif, memprediksikan, karena memang melihat lajunya ya itu kan eksploitasi sumber daya alam yang lagi tidak ada batasnya. Sedangkan kita selalu dijejali nanti minyak bumi akan habis berapa tahun lagi, batu bara akan habis berapa tahun lagi gitu-gitu, dan tidak ada alternatif yang langsung ini ya, karena mengingat katanya batu bara lebih murah dan sebagainya. Terus yang menjadi reflektif saya ketika kemarin pulang ke Kaltim, khususnya lingkungan yang rusak menandakan sistem politik yang juga ambiar, kalau saya bilang ambiar, karena banyak teman-teman juga yang nggak banyak ya, pokoknya ada teman saya, kerabat, keluarga bahkan bekerja di tambang misalnya, ya mereka bilang ini kan sudah diizinin pemerintah dan sebagainya. Jadi ketika hari ini ada bencana, mendesak pemerintah, menyalahkan pemerintah, itu adalah keharusan. Begitu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Aji atas sharing-sharingnya. Kita jadi tahu banyak bagaimana kondisi di lapangan di Kalimantan dengan kerusakan alamnya, dengan eksploitasi sumber daya alamnya, dan tadi ada poin dari Mbak Aji di mana bencana yang saat ini terjadi adalah bencana yang diciptakan, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, kemudian sistem perpolitikan yang kurang baik hingga menyebabkan perizinan itu jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berasaskan lingkungan, seperti itu ya Mbak. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung menanggapi atau mungkin sharing-sharing juga, karena ini dialognya mengalir, jadi biar nggak terlalu kaku seperti seminar nasional. Di sini kita ngobrol-ngobrol asik aja. Monggo teman-teman, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Aji?
Coba aku dulu Kun. Jadi sebelum lari ke nanti perspektif teologi gitu kan, akan lebih enak kalau dalam coba aku share sedikit tentang perspektif saintifiknya seperti apa gitu kan. Ketika kita berbicara tentang bencana, satu hal yang harus kita sadari bahwa perspektif tentang kebencanaan itu sifatnya sangat etnosentrisme. Jadi sudut pandangnya itu memang titik tekannya pada kepentingan umat manusia. Itu dulu yang harus dipahami. Artinya begini, coba kita bayangkan ketika sungai Amazon banjir meluap dan sebagainya, yang mana itu terjadi di tengah hutan Amazon gitu, di tengah hutan Amazon. Tidak akan ada pihak yang mengatakan itu sebagai bencana. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa sudut pandang etnosentrisme di sini sangat kental. Coba kita telaah, coba kita telisik. Saya coba berbagi screen ya. Coba saya share screen. Coba kita telisik tentang seperti apa sih terminologi bencana di Indonesia. Nah, ini saya coba pakai, bukan berarti saya governance centers ya, tapi bagaimanapun sebuah peraturan perundang-undangan itu adalah pegangan pegangan secara umum. Bahwa di sini disebutkan bahwa bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Clear ya? Kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam maupun non-alam. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Side efeknya ada kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di sini sangat terlihat sisi-sisi etnosentrisme, bahwa disebutkan adanya poin tentang kehidupan masyarakat, kemudian korban jiwa manusia, kemudian kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sangat etnosentrisme. Nah, saya tertarik dengan statement Mbak Aji tadi terkait tentang perampasan ruang. Kembali lagi bahwa fenomena bencana itu memang tidak akan pernah lepas dari konteks keruangan, dalam konteks keruangan. Dan itu sebenarnya menjadi bagian dari apa yang saya pelajari dulu di geografi maupun di lingkungan, bahwa konteks ruang itu menjadi sangat penting. Karena kembali lagi, ketika mindset-nya adalah mindset tentang etnosentrisme, manusia selalu butuh ruang. Sehingga kata kunci dari Mbak Aji tentang perampasan ruang, itu menjadi poin yang sangat tidak terelakkan dalam konteks kaitannya tentang kajian kebencanaan. Kita selalu berbicara tentang, katakanlah yang baru-baru saja, ada badai siklon tropis di Nusa Tenggara Timur, kemudian beberapa waktu yang lalu ada banjir besar di Kalimantan Selatan dan sebagainya. Bahkan ketika merujuk pada terminologi tentang bencana ini, ada poin di mana bencana itu juga tidak hanya tentang faktor alam juga, tapi ada faktor non alam. Dan itu mungkin contoh yang paling sederhana adalah COVID. COVID itu di dalam peraturan presidennya disebutkan bahwa dia adalah bencana non alam. Nah, jadi kita batasin dulu nih. Artinya ketika kita konteksnya malam ini berdiskusi tentang bencana yang kaitannya dengan lingkungan, berarti itu adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Artinya meskipun kita harus sadar bahwa bencana itu tidak terdiri dari elemen tunggal penyebabnya, tapi dia sistem elemen dengan multisistem begitu. Jadi sedangkan contoh lain bencana non alam itu kalau kita ingat mungkin di akhir dekade 80-an ada bencana non alam yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Nah, kegagalan teknologi ini juga bisa mengakibatkan bencana. Yang efeknya juga bisa merugikan lingkungan sebenarnya, bisa merusak lingkungan. Di akhir dekade tahun 80-an itu ada kebocoran tangki reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina,
waktu itu masih Uni Soviet kan. Nah, itu juga mengakibatkan bencana non-alam. Kemudian ada juga rentetan, nah ini yang kemudian tadi saya sebut bahwa bencana itu faktornya bukan faktor tunggal, tapi dia faktornya multifaktor yang sifatnya sistemik gitu. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, kegagalan teknologi juga di Jepang sebagai rentetan dari adanya gempa, kemudian disusul tsunami, kemudian terjadi kebocoran tangki nuklir di Fukushima, Jepang. Nah, itu juga salah satu faktor yang kemudian berakibat juga pada alam. Jadi artinya ada kontaminasi nuklir di alam yang jika melebihi ambang batas tertentu itu bisa sangat merusak alam dan membahayakan kondisi manusia. Kembali lagi sisi etnosentrismenya muncul, kerugian manusia. Nah, kembali lagi pada keywordnya dari Mbak Aji tadi bahwa ada perampasan ruang. Nah, ini juga terkait dengan pemahaman bahwa di negara kita harus dipahami juga bahwa tidak ada tanah yang tidak bertuan. Itu yang harus dipahami. Seringkali orang selalu berbicara tentang tanah negara dan sebagainya. Kalau bagi saya, negara itu hal yang abu-abu sebenarnya, yang semu. Yang real adalah rakyatnya gitu loh. Yang real itu rakyatnya. Yang artinya ya pemilik negara ini, pemilik tanah ini ya rakyat gitu. Jadi harus hati-hati dan sampai detik ini pun peta tentang, misal contohnya kasus tenurial adalah peta tentang hutan adat. Itu sampai detik ini itu belum selesai. Karena memang kembali lagi selain ada banyak faktor juga masalahnya hal-hal yang sifatnya cultural itu seringkali di mata hukum itu tidak bisa dianggap atau dinilai memiliki bukti yang kuat gitu. Jadi itu kendala sendiri, itu PR bagi kita di masa depan. Kemudian tentang eksploitasi sumber daya alam yang disampaikan oleh Mbak Aji tadi, ya memang itu yang benar-benar terjadi. Cuman permasalahannya harus kita pahami juga bahwa negara kita ini masih negara berkembang. Dan salah satu ciri utama negara berkembang itu mereka mengandalkan hidupnya dari eksploitasi sumber daya alam. Nah, cuman permasalahannya adalah sepertinya kesannya itu tidak ada kontrol yang benar-benar stretch, kontrol yang benar-benar ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam itu. Itu yang kemudian banyak menjadi titik poin perhatian para aktivis maupun para pemerhati lingkungan. Jadi impact-nya ketika tadi Mbak Aji mengatakan impact-nya cadangan gas tinggal sekian dan sebagainya, sama ketika kita berbicara tentang produksi CPO di Indonesia, itu juga para ahli lingkungan juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu sekian dekade ke depan, tanah Kalimantan yang notabene adalah tanah gambut akan jadi gurun gitu, karena pertumbuhan sawit itu dia membutuhkan sumber daya air yang sangat banyak, yang itu menyedot dari kandungan air di dalam lahan-lahan gambut itu. Nah, dan ketika berbicara tadi Mbak Aji mengatakan bahwa menyalahkan pemerintah adalah sebuah keharusan. Ya gimana lagi ya Mbak, itu konsekuensinya negara berkembang tuh kayak gitu. Artinya di satu sisi kita butuh iya gitu, tapi di sisi yang lain kita memang kontrol dari pemerintah itu kurang apa ya, kurang pas gitulah, kurang ideal gitu. Jadi titik tengah atau balancing point-nya itu yang menjadi PR bagi kita sebenarnya, dan itu memang tidak mudah. Nah, balancing point ini akan lebih enak kita memahaminya ketika kita bisa memahami tentang apa itu political ecology, yang artinya banyak pihak nih yang berkepentingan terhadap sumber daya alam ini, yang kemudian eksploitasi semakin ditingkatkan, impact-nya potensi bencana juga meningkat, angka bencana juga meningkat. Nah, terkait dengan ruang, saya juga punya saya ingin ajak sedikit tur data ya terkait dengan ruang tadi. Jadi data yang di launching oleh BNPB, nah ini data per tahun 2021. Di sini kita bisa lihat
bahwa mayoritas bencana yang terjadi di Indonesia sebagian besar itu banjir di tahun 2000 sampai 2021 ini ya. Ada 458 kejadian. Kembali lagi, banjir itu melekat pada ruang, melekat pada wilayah, melekat pada lokasi. Kemudian disusul puting beliung. Nah, puting beliung ini yang agak susah karena dia tidak melekat pada lokasi, artinya dia bisa muncul di mana saja. Kemudian ranking 3 itu ada tanah longsor. Kembali lagi, dia sangat erat kaitannya dengan ruang atau lokasi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Sebenarnya sudah banyak tindakan-tindakan preventif dari pemerintah untuk bisa menekan resiko bencana ini. Beberapa diantaranya tuh ada, kalau misal kita kenal kalau di geografi itu, karena kembali lagi geografi itu salah satu brandnya itu adalah analisis spasial. Nah, ini adalah contoh peta, kelihatan kan? Halo? Jelas. Oh ya. Nah, di sini contoh salah satu contoh peta rawan longsor. Kemudian kembali lagi bahwa ini terkait dengan ruang ya, artinya daerah ini itu tingkat kerawanannya seperti apa, yang kuning tingkat kerawanannya seperti apa. Ini contoh saja. Kemudian ini contoh yang rawan banjir. Ini rawan banjir, contohnya DKI Jakarta. Ini yang merah itu yang paling tinggi potensinya. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya bisa diminimalisir resiko terjadinya bencana itu. Tinggal willingness-nya saja yang saya melihat memang kita masih lemah. Kembali lagi pada konsep political ekologi tadi. Nah, karena sebenarnya sudah coba diakomodir dalam yang namanya rencana tata ruang wilayah, tapi seringkali diabaikan dan setelah dibuat bersama-sama ternyata dilanggar bersama-sama juga. Nah, itu yang yang artinya kita sendiri masih sangat PR dengan konsistensi kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya tentang bencana, pandangan saya tentang berbagai hal yang kemudian terkait dengan bencana, hal yang bisa memicu bencana dan sebagainya. Begitu. Terima kasih, monggo yang lain. Oke, menarik banget ya obrolan kita pada malam hari ini. Jadi ada berbagai perspektif di sini. Memang kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan nih, itu apa ya, benar-benar kompleks gitu loh. Kita tidak bisa kita tidak bisa melihat dari satu titik poin saja, tapi kita harus holistik, kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Dari banyak aspek, dari banyak sebab itu. Oke, mungkin teman-teman boleh menanggapi atau share. Monggo. Aku mau nanya Kak dong Jen, dulu Mas sama Lik. Mas Sindung kalau soal definisi tadi. Kira-kira kalau menurut Mas Sindung sendiri atau yang Mas Sindung pelajari, ada nggak sih perbedaan bencana alam dengan bencana lingkungan? Karena kalau dari yang saya tahu bencana alam itu sebuah bencana yang terjadi karena faktor yang alami, tapi kalau bencana lingkungan di situ sudah ada kontribusi dari manusia gitu yang selama ini hidup dengan cara yang tidak adil gitu terhadap lingkungan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya juga pengen ini sih nanya Mbak Aji dan juga nanti mungkin bisa ditanggapi sama Mas Ketuk. Gimana selama ini perspektif para aktivis lingkungan ya dalam melihat kerusakan lingkungan, apakah emang hanya melihatnya dari kacamata manusia, maksudnya lingkungan dianggap dalam kondisi yang berbahaya karena sudah tidak lagi nyaman atau memberikan keamanan kepada manusia yang tinggal di lingkungan itu, atau mungkin kita sudah melihat kerusakan lingkungan itu tidak hanya dari kacamata manusia, tapi karena lingkungan itu sudah tidak lagi aman untuk makhluk hidup lainnya gitu, khususnya mungkin binatang-binatang atau bahkan tumbuh-tumbuhan itu sendiri gitu yang berada di lingkungan itu gitu atau menjadi bagian dari lingkungan itu gitu. Itu sih. Thank you. Monggo, Mas Sindung atau Mbak Aji dulu nih? Atau Mas Tulik nih?
Mas Indung dulu deh, Mas Indung yang ditanya pertama tadi, biar nggak kelupaan. Oke. Oke. Pertanyaannya, apa bedanya bencana alam dengan bencana lingkungan? Sebenarnya kalau merujuk pada definisi tentang bencana yang kita anut di Indonesia berdasarkan undang-undang yang tadi saya tunjukkan, itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu sebenarnya tidak ada bedanya sih Mbak. Artinya begini, justru yang dia bedakan hanya faktornya adalah faktor alam dan non alam. Kembali lagi bahwa sebenarnya begini, kalau di ilmu lingkungan itu ada prinsip seperti ini, bahwa di sebuah ruang, di sebuah wilayah, ketika sudah ada intervensi dari manusia, ya sudah ada intervensi dari manusia, itu sebenarnya status dari wilayah itu akan langsung berada pada zona kuning, yang artinya misal dibedakan dalam 3 zona hijau, zona merah, zona kuning gitu. Dia akan langsung masuk zona kuning. Yang artinya apa? Yang artinya wilayah itu atau ruang itu akan langsung masuk pada kategori rawan untuk mengalami degradasi lingkungan. Nah, karena apa? Karena kembali lagi bahwa intervensi manusia itu secara sistemik memiliki dampak kepada lingkungan. Yang mana dalam sejarahnya mungkin bisa di track gitu ya. Di mana dalam sejarahnya ketika ada intervensi manusia, mayoritas kualitas lingkungan itu akan turun. Karena apa? Karena terjadi seperti yang tadi Mbak Aji sampaikan, ada eksploitasi sumber daya alam. Untuk apa? Untuk mendukung atau menyokong peri kehidupan manusia. Itu ada di Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi artinya memang ketika hal-hal yang terkait dengan lingkungan itu memang sifatnya sangat etnosentrisme. Tidak hanya dalam konteks bencana, tapi termasuk juga dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi ketika sudah ada intervensi manusia di sebuah wilayah itu pasti akan langsung berada pada status yang rawan mengalami degradasi. Ini sebagai akibat dari sudut pandang etnosentrisme tadi. Jadi sebenarnya pertanyaan Kak Jen tadi, bedanya apa sih bencana alam dengan bencana lingkungan? Ya sebenarnya sama saja ketika sudut pandangnya etnosentrisme gitu. Mungkin akan berbeda ketika sudut pandangnya digeser, sudah bukan lagi etnosentrisme gitu. Misal sudut pandangnya adalah sudut pandang peri kehewanan misal kayak gitu. Itu akan sudah berbeda lagi gitu. Nah, tapi dalam konteks bencana yang kita anut di Indonesia itu sudut pandangnya adalah etnosentrisme. Jadi jelas clear bahwa antara bencana alam dan bencana lingkungan sama saja ketika memang tadi syaratnya mengakibatkan kerugian bagi manusia. Itu yang kemudian disebut sebagai etnosentrisme. Begitu kurang lebih. Monggo kalau ada yang mau nambahi. Atau Kuni mau nambahi juga nggak apa-apa loh, Kun. Waduh, saya belum resmi jadi magister ini. Terima kasih Mas Indung buat penjelasannya. Monggo tadi pertanyaan kedua ditujukan untuk Mbak Aji. Silakan Mbak. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, saya mau nambahin tentang yang tadi menarik soalnya dari Mas Indung tentang adanya manusia akan mendegradasi lingkungan begitu, tetapi maksudnya melihat perjuangan hari ini, iri nggak sih lihat masyarakat adat yang lebih asri ketimbang urban misalnya, yang semeraut begitu kan. Jadi dampak canggihnya teknologi sendiri itu hari ini ya yang ada di urban yang semeraut macam-macam dan sebagainya. Bahkan kalau melihat ekofeminis dari tulisan Shiva di India itu memang ya teknologi itu diciptakan untuk perang bahkan dari ya gitu kan. Jadi kayak dimana kita pengennya damai, peaceful gitu, kok malah makin banyak tawaran-tawaran teknologi canggih yang itu kayak sebenarnya ya itu sampai statement dia begitu, bahkan dari benih-benih rekayasa genetika dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya apa ya laju kerusakan
atau degradasi lingkungan itu jadi kayak cepet banget ketimbang kayak dulu ketika sebelum mengenal teknologi yang makin canggih hari ini ya menurut saya. Jadi kayak wajar sih ketika tadi bilang ketika ada manusia itu pasti ada penurunan kualitas lingkungan macam-macam dan sebagainya, tetapi ya itu akhirnya kan nggak alamiah tuh, ya kan, gitu. Jadi pengelolaan limbah bagaimana macam-macam dan sebagainya, dan itu yang sungguh terjadi di Kalimantan. Sungai kami tercemar gitu kan, dan itu kan juga di beberapa tempat lain yang ujung-ujungnya ini gara-gara tambang kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau udah ini kadang lucunya adalah ya udah nanti alam akan menyembuhkan dirinya sendiri, atau suksesi mungkin ya, bener. Iya kayak gitu, alam akan menyembuhkan dirinya sendiri, bener-bener yang terus kita nggak usah berjuang gitu. Kita nggak usah berjuang dapat lingkungan yang sehat misalnya. Ini gimana maksudnya kok ada, dan itu tuh statement ada mahasiswa dan dia teknik lingkungan kayak gitu, karena kayak ya udah nggak apa-apa, kita pro aja sama industri ekstraktif misalnya, itu yang kayak harus diralat gitu, aduh jangan dulu kayak gitu, karena kita juga butuh, maksudnya kan kita ini usia, saya pikir melihat teman-teman berlima itu kan usia produktif ya 20 sampai 40, dimana kita melihat kawan, kerabat dan sebagainya itu kan pada misalnya punya anak, menikah, macam-macam kan kayak gitu. Ketakutan nggak sih kayak ngelihat sungai yang tercemar terus anak gue nanti minum apa gitu. Kalau saya sampai di titik itu, karena memang oke, kita semua bisa berjuang cari uang misalnya, tetapi melihat pencemaran itu kayak makin banyak kayak gitu, kayak jadi ada itu ya, mungkin saya pikir dampak psikis diri kayak anak cucu nanti ntar gimana kayak gitu, dan nggak cuma aku, teman-temanku kayak gitu-gitu, jadi kayak sepantaran aku atau satu dekade atau gitu di atas ya rentan segitu gitu. Jadi bahkan sampai ke bukan gangguan psikis, tapi memang kayak dampak psikologi yang saya terima tuh sampai kayak gitu, jadi ketakutan sendiri. Jadi bencana pribadi kayak gitu, itu yang saya pengen ini, bagaimana caranya juga kembali lagi menahan laju itu sih, kerusakan atau degradasi lingkungan yang memang benar adanya. Terus langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan kedua tadi tentang, Mbak boleh diulang nggak Mbak Jenny? Lupa. Ya, jadi kayak aku tertarik sih untuk ngajak teman-teman ngobrolin soal bagaimana kita sebagai manusia perlu memikirkan nasib makhluk hidup lainnya gitu. Jadi ketika melihat lingkungan rusak, kita nggak cuma memikirkan nasib kita sebagai manusia, tapi juga nasib ciptaan lainnya kayak hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya, mikroorganisme, bahkan tumbuh-tumbuhan itu sendiri kayak gitu, yang mereka juga butuh hidup aman, damai gitu. Ya, terima kasih Mbak Jen. Saya senang tadi udah dijelaskan juga Mas Inu tentang etnosentris kayak gitu kan, karena memang dia yang bencana yang memang yang saya jabarkan awal adalah misalnya dampaknya ke manusia, tidak bicara bagaimana satwa, atau flora dan fauna kayak gitu, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini misalnya. Tetapi yang paling menarik, kenapa saya pada akhirnya juga senang berbincang dengan teman-teman yang mau belajar tentang ekofeminisme, itu ada satu konsep namanya demokrasi Earth atau demokrasi bumi gitu, demokrasi ya kayak gitulah. Nah, memang sebelum juga setelah kita sudah memperjuangkan bagaimana keadilan untuk misalnya yang dikatakan sosial adalah manusia saja begitu, tetapi ternyata ada keadilan untuk seluruh makhluk bumi. Nah, dan hari ini kan nggak adil tuh, banyak habitat satwa yang makin hilang kayak gitu dan sebagainya. Terus kita menyaksikan ada orang hutan yang sampai dia naik bego kayak gitu-gitu karena tempatnya diusik. Bahkan ada kritik memindahkan orang hutan dari hutan rimba raya ke salah satu taman nasional, itu tidak ya hanya memindahkan gitu, tetapi kan laju kerusakan pembukaan lahan baru macam-macam sebagainya itu kan tetap terjadi kayak gitu. Walaupun memang itu adalah langkah yang sangat baik memindahkan satwa itu ke tempat yang lebih safe, misalnya seperti taman nasional dan sebagainya.
Tapi kalau bicara apa hutan begitu ya makin aja dibabat-babat habis dan sebagainya. Itu yang saya pikir juga adalah salah satu contoh di mana ternyata kita juga sudah nggak adil. Mesti di bumi ini udah nggak adil kayak gitu. Yaitu demokrasi. Itu menjadi penting. Kemudian yang paling menarik juga dari beberapa konsep itu adalah misalnya masalah standarisasi hidup. Kayak melihat India dengan Indonesia ini kan sama ya, negara berkembang begitu atau negara miskin, saya nggak lupa nih kalau ini, tetapi hampir sama gitu, kayak mereka juga bercocok tanam macam-macam dan sebagainya. Yang menarik juga adalah masalah standarisasi hidup, kayak melihat segala yang canggih atau teknologi kayak gitu-gitu kan yang ditawarkan negara utara ke negara barat dengan kita. Nah, jadi pada akhirnya melihat itu adalah suatu hal yang yang menjadi kaya, terus ini harus yang tercapai itu ini, cita-citaku adalah Eropa atau Amerika begitu. Nah, ini yang harus kita ralat karena memang tidak bisa melihat itu sebagai standar itu, dan pada akhirnya maksa di Indonesia sendiri, dan itu kan banyak pada akhirnya juga kemarin itu juga saya ada genokultur kan, banyak kultur kita yang pada akhirnya jadi rusak kayak gitu, karena ya kayak gitu, alih-alih akulturasi budaya tetapi malah banyak sekali pengetahuan lokal, local wisdom, local knowledge yang akhirnya hancur kayak gitu-gitu. Jadi bahkan bencana yang nggak cuma alam tapi banyak bencana yang kayak gitu-gitu, kultur dan sebagainya, itu yang memang sih meluas banget, cuman memang ya kayak gitu yang terjadi. Ralat konsep tentang standar hidup itu juga menjadi penting kayak gitu. Kalau itu terlalu jauh, bisa juga misalnya konsep desa dan kota atau masyarakat adat dengan masyarakat urban kayak gitu kan. Jadi ketika melihat masyarakat adat juga mempertahankan kulturnya, kayak jangan terlalu ya berilah mereka ruang untuk hidup, untuk bahagia dengan caranya misalnya kayak gitu. Jangan diusik-usik dengan mengambil lahan adat mereka macam-macam dan sebagainya. Itu sih, jadi harus juga masa standarisasi hidup itu. Jadi ketika melihat juga langsung cepat iba itu loh kalau lihat hewan atau tumbuhan dan sebagainya kayak gitu-gitu, karena sadar betul bahwa ternyata keadilan itu nggak cuma untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk hidup, walaupun memang itu kayak masih konsep di dalam diri, tapi menurut saya itu adalah kesadaran yang luar biasa di dalam satu individunya. Melihat banyak yang sudah ya udah mengutamakan kepentingan diri sendiri, pokoknya manusia aja, atau etnosentris yang tadi dikatakan kayak gitu, pada akhirnya ya gitu, akhirnya banyak merusak atau bahkan mematikan atau kepunahan yang lagi tidak alami kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau bicara nanti keanekaragaman hayati yang makin terkikis gitu, luas banget sih, cuman memang ya itu sih semoga menjawab, dan itulah perjuangan teman-teman supaya menahan laju kerusakan, yang supaya tidak terjadi yang tadi saya bilang bahwa bencana produksi kayak gitu-gitu. Bahkan banjir pun kan ada pemodelannya, yang ruang serapan air. Saya pikir nanti Mas Inu juga tahu ya, mangrove, dia tuh area mangrove tetapi akhirnya diuruk, jadilah Ciputra Group. Jadi itu, dan kontras kan, kayak kasihan banget, yang di sini banjir, yang di sini kolam renang, dan itu kan area ini, jadi ketimpangan banget, dan itu tuh jadi kayak menyedihkan nggak sih? Kalau saya sih kayak aduh kayak gitu, menyedihkan banget. Dan itu yang terjadi saya pikir di Jakarta, di Semarang juga sih sebenarnya, teman-teman lagi mengkaji tentang banjir Semarang. Di Samarinda sih malu, padahal kami tuh juga malah bahkan misalnya bicara banjir, tidak ada solusi dari pemerintah, makanya saya tadi langsung mengatakan udah salahin aja, jangan ragu-ragu, karena memang ada pemimpin di Kaltim tuh malah bilang dari zaman kuda gigit besi juga udah banjir kayak gitu. Jadi kayak nggak ada solusinya kayak gitu.
Padahal kan ada pengerukan daerah Ulu, akhirnya air loss, tidak ada pohon yang menahan itu, gitu-gitu kan macam-macam. Karena masifnya pembukaan lahan. Itu dulu tanggapan dari saya. Silakan dulu. Oke, semakin seru ini kayaknya nih. Gimana kita ngelihat realita dan ekspektasi dari pemerintah. Oke, ngobrolin masalah berdamai dengan lingkungan, bukan hanya menyoal berdamai lingkungan berdampak ke manusia saja, tetapi juga berdampak ke makhluk hidup yang lain. Nah, mungkin Mas Tuli bisa nih sharing mengenai bagaimana seorang vegetarian melihat berdamai dengan makhluk hidup. Silakan, Mas. Ya. Jadi ada yang pernah cerita ke saya gini, kan dulu itu peribahasanya, berikan satu ikan kepada manusia, maka kamu memberinya makan selama 1 hari. Aslinya kan gitu. Kemudian yang keduanya, ajarkan seorang manusia memancing, maka kamu mengajarkan dia makan untuk seumur hidupnya. Ada plesetannya di vegan. Ajarkan seorang manusia untuk memancing, maka dia akan mengosongi lautan di tahun 2050. Jadi ini adalah masalah stok. Permulaannya di sana. Kalau dulu, orang itu mencari secukupnya. Dia perlu untuk makan sehari, ya dia cari untuk sehari. Nah, sementara sekarang apa-apa itu di stok. Entah emas ditambang, batu bara juga, terus pohon-pohon. Kalau dulu nebang pohon, kalau mau mendirikan rumah, baru tebang pohon. Sekarang kita tidak mendirikan rumah, kita tebang pohon. Terus kita ekspor. Ilegal lagi. Uangnya masuk ke kita? Enggak tentu. Gitu. Jadi, kemudian masalah maju dan berkembang itu tadi, saya kepikiran. Kita punya standar maju kalau teknologi. Sementara Barat sekarang anggap spiritual itulah yang maju. Itulah kenapa veganisme sekarang munculnya dari Amerika. Padahal kita dari dulu sudah biasa jadi vegan. Cuma namanya kalau di Jawa ngerowot ya. Sekarang trennya vegan. Nah, ketika datang dari Barat, wah vegan nih. Padahal orang Jawa dari dulu udah biasa vegan. Ini bukan barang baru. Jadi sekarang oleh orang Barat, spiritual itu yang dibilang maju. Nah, kita berusaha ngejar Barat dengan teknologi. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang berkembang di sini? Karena kita ngejar standar itu toh. Sekarang Timur berusaha jadi Barat berusaha jadi Timur, kenapa enggak? Kolaborasi aja sih. Kita punya alam yang bagus, ya kita majukan di alamnya, produk kita udara yang bersih lah. Karena bencana itu kan bukan cuma di mana dirusak, di sana terjadi bencana. Hutan kita gundul, kutub utara yang mencair, bukan otak kita yang mencair, toh. Nah, begitu juga masalah peternakan, atau ketika terjadi kepunahan satu jenis spesies. Kehidupan ini kan jaringan, saling tunjang satu sama lain. Anggaplah belalang ada punah. Dulu, bukan anggap, ini pernah kejadian. Ada satu jenis belalang yang punah, kemudian mendadak cuaca jadi ekstrim, ada gelombang panas atau apa gitu. Saya lupa ini ya, tapi saya pernah baca itu artikelnya. Jadi kepunahan satu jenis spesies itu berpengaruh ke tatanan, ya ujung-ujungnya manusianya juga gitu. Kebayang kalau manusia yang punah gitu, baru kita gawat kan. Mau kabur ke Mars, padahal dunia masih hijau loh, masih bisa diperjuangkan loh. Kenapa sih ke Mars? Segitu dulu. Terima kasih. Oke. Jadi tidak mencoba untuk memecahkan masalah, tapi mencari masalah yang baru di planet yang lain, gitu ya. Oke. Kalau di ini
seru ya kalau misalnya melihat dari perspektif apa namanya ilmu pengetahuan. Nah, di YPC ada satu nilai, ini adalah merupakan salah satu nilai yang dipegang oleh YPC, yaitu berdamai dengan lingkungan, di mana kalau YPC sendiri itu mengambil nilai-nilai tersebut dari kitab suci. Nah, ini juga nanti pengen kita dengar perspektif dari Kak Jenny mungkin sebagai apa namanya yang sering membawakan nilai ini di waktu Peace Camp, dan mungkin Mas Telik dengan perspektifnya sebagai seorang Hindu. Dan ya kalau misalnya di Islam sendiri itu sebenarnya ayat-ayat mengenai lingkungan itu sangat banyak disebutkan gitu, tentang langit, bumi, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, itu sangat banyak di mention gitu. Nah, jadi sejak semula Al-Quran telah menegaskan kalau misalnya alam raya itu diciptakan untuk kepentingan makhluk hidup, kepentingan manusia salah satunya. Tetapi semakin kesini itu manusia semakin tamak, karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas gitu. Jadi itu juga sudah di mention di salah satu surat dalam ini, karena sebenarnya ini bukan background saya tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi saya mencoba sharing kepada teman-teman apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadanya sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu di surat Ar-Rum ayat 41. Nah, padahal apa namanya manusia sendiri itu punya peran yang besar terhadap alam semesta, yaitu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman, Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi, ini. Ya itu tadi, jadi sebenarnya manusia punya peran penting sebagai penjaga bumi, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Tetapi kadang manusia suka lupa, karena memang ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa dimaklumi sih, kelupaan ini, tetapi ya itulah manusia kadang khilaf, dan perlu terus diingatkan bahwa kitalah khalifah, kitalah penjaga bumi. Kenapa kita yang merusaknya gitu? Toh juga alam semesta ini juga untuk manusia, kembali ke manusia sendiri gitu. Jadi kita perlu membalancekan antara kebutuhan dan bagaimana kita menjaga lingkungan ini gitu. Nah, mungkin Kak Jen bisa sharing tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang menjaga lingkungan. Silakan Kak. Iya, Kodi. Iya, kalau di YPC kan nilai berdamai dengan lingkungan yang menurut Alkitab itu ada mengutip dari Mazmur 98. Nah, di situ kan dituliskan bahwa gunung-gunung, sungai itu memuji Tuhan gitu. Jadi alam raya itu juga memuji Tuhan gitu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata ketika Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan makhluk hidup lainnya, Tuhan melihat semua ciptaannya itu setara gitu, dan diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi nggak cuma manusia aja yang berperan sebagai subjek yang memuliakan Tuhan, tapi juga ciptaan lainnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, hewan-hewan, bintang, dan ciptaan-ciptaan lainnya itu semua berperan sebagai subjek gitu, yang secara aktif gitu melakukan sesuatu untuk memuji Tuhan sebagai pencipta gitu. Nah, tapi memang sering sekali ya di dalam kitab suci juga ya, di dalam Alkitab khususnya yang di Kejadian 1 ayat 28 itu yang tentang Tuhan menciptakan manusia ya di hari yang ke-6, hari terakhir. Terus kan Tuhan ada kayak memberikan perintah gitu kepada manusia,
pergilah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sering disalahpahami sebagai ayat yang mendukung bentuk-bentuk eksploitasi gitu terhadap alam dan juga hewan-hewan gitu. Flora dan fauna. Iya, flora dan fauna gitu di bumi gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi justru tidak setuju gitu dengan pandangan yang seperti itu. Kalau saya pribadi justru ingin mengajak teman-teman melihat ayat itu bukan sebagai bentuk dukungan atau seperti legitimasi gitu untuk membenarkan upaya-upaya yang mengeksploitasi lingkungan secara tidak adil, melainkan itu sebuah tanggung jawab gitu loh kepada manusia untuk memperlakukan lingkungan dengan baik gitu, dengan adil gitu. Karena lagi-lagi di ayat-ayat yang lain kan Tuhan juga kayak mengajarkan manusia itu untuk tidak tamak, untuk hidup berkecukupan dalam arti merasa cukup bukan karena apa yang dia miliki gitu, tapi karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan gitu, dan ketika hidup untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya itu adalah arti dari sebuah sukacita sebagai ciptaan gitu. Nah, jadi itu sih kalau aku pengen banget ngajak teman-teman khususnya umat Kristiani ya yang meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan, ya seharusnya bisa lebih berkeadilan gitu terhadap lingkungan gitu, melihat lingkungan alam itu bukan sebagai objek gitu yang mereka itu kayak hanya bisa mendapatkan perlakuan gitu dari manusia gitu sebagai subjek gitu. Ya cara berpikirnya seharusnya tidak seperti itu, karena seperti yang ada di Mazmur, ternyata alam raya ini pun itu juga diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan gitu, tidak hanya manusia saja gitu. Jadi seharusnya manusia bisa melihat lingkungan alam itu sebagai subjek yang setara, sehingga seharusnya cara memperlakukannya juga setara, adil kayak gitu, tidak jadi semena-mena gitu, dieksploitasi untuk keuntungan manusia saja gitu. Apalagi yang terjadi saat ini ya, keuntungan itu hanya didapatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu, khususnya hanya para pemilik modal aja gitu. Masyarakat lainnya kan justru hanya mendapatkan ini ya, dampak negatif gitu dari bentuk-bentuk eksploitasi terhadap alam gitu. Dan tadi kan Mas Telik juga sempat ya ngomong bahwa kerusakan alam itu banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang secara ilegal gitu mengambil sesuatu dari alam. Tapi kalau dari data Wahana Lingkungan Indonesia, itu justru mereka mendapatkan data bahwa lingkungan itu banyak rusak karena korporasi-korporasi yang secara legal gitu mengambil sumber daya alam gitu. Jadi aku jadi bertanya-tanya gitu loh dengan bagaimana ya sikap dari pemerintah sendiri gitu. Kok kayaknya pemerintah melanggengkan tindakan-tindakan yang sangat merugikan ini gitu. Maksudnya nggak cuma merugikan lingkungan itu sendiri, tapi juga merugikan masyarakat yang ada di sekitar itu, di sekitar lingkungan yang dirusak kayak gitu, yang sumber daya alamnya dikeruk, diambil kayak gitu. Dan bahkan khususnya masyarakat adat yang paling dirugikan kayak gitu dari banyak bencana alam kayak gitu, kayak di Kalimantan, termasuk di NTT NTB ini juga kan gitu. Jadi ya kayak berharap banget, tapi apakah ini sesuatu yang realistis untuk diharapkan ketika memikirkan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak gitu loh ya. Bakal kompleks banget sih ya memang diskusi kita gitu. Cuma ya itu, data membuktikan menurut Wahli bahwa lingkungan alam itu banyak menjadi rusak karena eksploitasi pihak korporasi yang secara legal gitu diizinkan untuk melakukan kerusakan itu gitu. Ya padahal sebenarnya ada undang-undangnya kayak tadi dibahas sama Mas Tindung gitu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi pada kenyataannya korporasi yang selama ini misalnya mengambil batu bara ya kan, atau merusak hutan untuk dijadikan kebun sawit, itu
apa ya, maksudnya sangat tidak bertanggung jawab kayak gitu. Tidak ada komitmennya gitu terhadap Undang-Undang Nomor 32 2009 itu gitu. Itu sedih banget gitu. Tapi kalau masih ada waktu aku juga pengen sih mendengarkan perspektifnya Mas Sindung ya soal gimana menurut Mas Sindung meresponi tentang pandangan bahwa tindakan-tindakan manusia atau maksudnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ini juga akhirnya mempengaruhi iklim. Jadi nggak tahu kayak sistem cuaca itu juga akhirnya juga terpengaruh gitu. Itu gimana Mas? Boleh Mas ditanggapi secara singkat? Sebenarnya Kuni mau nanggepin juga bisa sih sebenarnya, nggak harus saya kan. Nggak, tapi ada beberapa poin menarik yang terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang ingin saya perdalam ya. Seperti kalau kami di Ikatan Geografi Indonesia itu saat ini sedang getol-getolnya gitu mengusung tentang konsep landscape governance. Jadi landscape governance itu kalau bahasa Indonesianya kan tata kelola bentang lahan. Jadi dalam konteks mengelola sebuah wilayah, sebuah ruang, sebuah daerah itu memang harus didasari oleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana sih sistem lingkungan itu bekerja, bagaimana sistem lingkungan itu terbentuk. Nah, ini yang sekitar bulan Februari lalu kami mengundang Bu Menteri KLHK karena begitu banjir di Banjarmasin dan sekitarnya langsung saat itu kan banyak dibombardir tuh kan ya kanal-kanal apa namanya media sosial maupun media komunikasinya KLHK khususnya karena kemudian data yang dirilis oleh Lapan menunjukkan bahwa memang terjadi degradasi luasan wilayah hutan yang cukup signifikan di wilayah itu. Nah, yang harus dipahami bahwa memang kalau statementnya Bu Menteri sudah jelas mengatakan bahwa kami di KLHK sudah benar-benar apa namanya secara keilmuan maupun perspektif yang lain kami mengelola wilayah tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kok. Artinya konsep-konsep landscape governance itu benar-benar kami implementasikan. Nah, cuman permasalahannya adalah ini yang sering terjadi di negara kita bahwa terjadi bias. Jadi seperti kalau misal kita dulu di IPA zaman sekolah dasar kan ada pensil dimasukkan dalam air dalam gelas terus kemudian terlihat patah atau terlihat bengkok. Nah, ternyata itu juga teori itu juga berlaku dalam konteks pengelolaan pemerintah. Jadi yang atas itu kebijakannya seperti apa sampai turun sampai bawah itu semakin menyimpang gitu. Seringkali itu yang terjadi. Nah, sama halnya ketika tadi saya menyampaikan juga tentang pengelolaan ruang yang ada rencana tata ruang wilayah dan sebagainya yang kemudian saya sudah menunjukkan beberapa contoh peta hasil analisis tentang kawasan atau daerah rawan banjir, daerah atau kawasan rawan longsor dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari konsep landscape governance ya. Cuman permasalahannya seringkali kembali lagi inkonsistensi kita itu masya Allah gitu. Inkonsistensi kita tuh astaga naga. Jadi kembali lagi bahwa kita tuh bener-bener ya salah satu yang kayaknya harus belajar attitude dulu deh, belajar apa itu sebenarnya apa namanya yang dimaksud konsistensi itu seperti apa, integritas itu seperti apa. Nah, itu artinya dari sisi mentality kita tuh sepertinya kita masih banyak PR yang harus kita penuhi. Karena begini, seringkali kebijakannya udah bener, tapi penerapannya di lapangannya yang jelek. Nah, seringkali seperti itu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, perlu diingat terkait dengan eksploitasi alam dan lingkungan tadi.
sebenarnya juga ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Ada nggak sih Mas hubungannya dengan perubahan iklim dan sebagainya yang konteksnya isu-isu yang lebih global dan lebih besar? Ada. Saya malah ingat tadi ketika Mas Aji ngomong cerita tentang belalang dan kepunahan tadi, saya langsung ingat cerita tentang kepakan sayap kupu-kupu itu bisa memicu badai. Itu teori yang cukup idiom, teori dan idiom yang cukup familiar di antara teman-teman pemerhati lingkungan. Jadi hal yang kecil di suatu tempat itu memang bisa memicu hal lain yang lebih besar di tempat yang lain. Yang artinya tadi saya sudah beberapa kali singgung bahwa segala sesuatunya itu sangat sistemik. Beberapa bulan yang lalu teman sekelas saya, teman sekelasnya Mbak Kuni juga baru saja menyelesaikan studi S2 dan itu terkait, dia kebetulan ambil peminatan itu tentang perubahan iklim, Kak Jen. Jadi yang dia teliti itu tentang seberapa besar sih kontribusi hutan kota dengan vegetasi penutup lahan tertentu. Iya betul, itu terhadap kenyamanan termal masyarakatnya, dan itu studinya kebetulan di Kota Palembang. Dan memang hasilnya cukup signifikan memang. Dan itu membuktikan ya, artinya di skala mikro saja yang konteksnya cuma hutan kota, itu masyarakat sudah bisa merasakan. Kalau di Jakarta mungkin kalau Kak Jen malam-malam naik motor lewat dari Depok, kemudian mulai masuk daerah UI itu udah lain hawanya. Termalnya tuh perubahannya sudah lumayan signifikan. Kalau di Semarang itu yang lumayan signifikan itu kalau ke daerah UNES, di daerah kampus saya dulu itu begitu naik itu hawanya udah beda dengan Semarang yang di bawah, karena memang vegetasinya juga sudah berbeda. Nah, ini sebuah bukti kecil yang saya rasa bisa menjadi cerminan dari konteks yang lebih besar. Nah, kembali lagi bahwa pengelolaan tata kelola pemerintahan, tata kelola wilayah dengan menggunakan prinsip landscape governance itu sangat penting. Kalau di Amerika itu bahkan konsep-konsep geografi itu sudah diajarkan sejak pendidikan dasar. Karena apa? Karena mereka harus paham tentang bagaimana kondisi negaranya dia, kemudian mereka harus paham juga negara-negara tetangga, bahkan negara-negara di seluruh dunia itu kondisi geografisnya seperti apa. Agar mereka bisa tahu dan agar mereka juga bisa mawas diri dan mereka bisa benar-benar memahami what next nih, aku harus ngapain selanjutnya, atau aku harus bagaimana dalam menghadapi A, B, C dan sebagainya. Nah, aku kira apa yang diisukan oleh kami para geograf itu menjadi sesuatu yang menurut kami sangat fundamentalis bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia, khususnya menyongsong 17 tujuan pembangunan berkelanjutan maupun menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Nah, tinggal kembali lagi tadi itu PR-nya adalah konsistensi kita itu. Jadi kayaknya memang benar-benar PR banget itu. Jadi memang nggak ada salahnya sih kalau misal teman-teman psikologi itu selalu ngomong yang salah dari negara kita itu adalah mentality kita gitu loh. Ya termasuk saya juga sih sebenarnya. Cuman ya tidak, ya kita memang harus mengusahakan itu gitu loh. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna mencapai hal itu, tapi kita tetap harus mengupayakan hal itu. Gitu. Oke. Kalau kata Mbak Aji tadi bilang ada perlu pertobatan ekologis sepertinya. Jadi kita harus bertaubat berdasarkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu. Ngomong-ngomong masalah pertobatan ekologis dan masalah teologi lagi, kita pengen mendengar Mas Tulik itu dari perspektif agama Hindu itu seperti apa gitu, apa yang agama Hindu ajarkan untuk kita menjaga lingkungan ini. Monggo Mas. Oke. Ini saya nggak tahu ini konsepnya Hindu atau konsepnya Bali ya. Soalnya saya belum pernah ketemu kitabnya. Cari kitab Hindu itu agak sulit cari cetakan. Iya.
yang paling sering diajarkan di sekolah dulu kalau mata pelajaran agama Hindu adalah Trihita Karana. Trihita Karana itu artinya 3 penyebab kebahagiaan. Nah, itu adalah hubungan baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, sesama manusia, kemudian manusia dengan yang di bawahnya. Disebutnya pelemahan. Kalau lemah itu kan tanah sih. Jadi 3 hubungan tiga hubungan itu adalah yang menyebabkan kebahagiaan manusia. Terus untuk mengaplikasikan itu ada pancayatnya, 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ada yatnya kepada dewa, kepada alam ada, kepada buta, pembentuk ruang dan waktu itu ada. Salah satunya adalah salah satunya lagi disebut caru. Caru artinya penyeimbangan. Nah, di waktu kuliah saya dikasih sudut pandang baru dari pengertian kata caru itu. Kalau dulu kan caru kebayangnya ya upacara, ya ritual. Ketika kuliah dosen saya nyebutnya caru itu seimbang. Jadi kalau kamu melakukan reboisasi itu juga mencaru, itu menyeimbangkan. Gitu. Saya jadi teringat bahwa Bali itu dulu adalah pulau permakultur. Jadi ada zona-zona. Ada zonanya untuk sembahyang, itu yang di puncak gunung. Jadi manusia tidak boleh tinggal di sana. Di bawahnya itu baru bagian mata air, pohon-pohonan. Di bawahnya lagi baru manusia. Bawahnya lagi bagian menanam-nanam, bagian beternak. Nah, terus sampai ke bawah. Kemudian itu berubah entah di tahun berapa jadi agrikultur kan. Itu jadi berubah. Yang sebelumnya Bali katanya tidak pernah import apa-apa, ya cukup untuk kebutuhan Bali. Itu apa-apa ya muter di sana saja. Yang sekarang jadi kekurangan. Jadi saya rasa ya kayak kata Mbak Haji tadi, pertobatan ekologis perlu kembali ke pola yang lawas seperti itu. Terima kasih. Oke, ternyata di semua agama tuh punya nilai yang sama agar kita luhur dengan lingkungan sekitar kita, dengan alam yang telah Tuhan ciptakan kepada kita. Oke teman-teman, sepertinya seru sekali obrolan kita malam ini, tetapi memang waktu kita pada malam ini juga terbatas. Nanti kasihan teman-teman yang streaming lewat YouTube, kuotanya habis mendengarkan obrolan kita yang seru ini. Oke, teman-teman sebelum saya tutup ngobrol-ngobrol kita, bolehlah 1-2 kalimat statement, closing statement dari teman-teman atas apa yang sudah kita bincang-bincangkan pada malam hari ini. Monggo Mbak Aji, boleh closing statement-nya? Iya, baik. Ya, sebagai kalimat penutup, karena juga ini adalah teman-teman dari komunitas yang saya pahami lintas agama juga ya, untuk kerukunan beragama, memang sudah saatnya melakukan pertobatan ekologis dalam landasan masing-masing ayat. Itu yang menjadi menarik kemarin, karena kalau kita masih melihat problem lingkungan hari ini, bahkan dari skala rumah tangga kayak gitu kan. Bagaimana misalnya manajemen sampah kayak gitu. Terus bagaimana hemat air, hemat listrik macam-macam. Itu adalah langkah kecil sebagai bentuk aktualisasi dari pertobatan ekologis. Sudah saatnya sih. Bahkan sesegera mungkin. Saya pikir 1-2 ribu orang begitu bakal ada perubahan juga. Jadi lebih baik minimal. Dan yang kedua adalah untuk teman-teman muda yang memang melihat beberapa problem lingkungan, bahkan sosial, ekologi lingkungan dan politiknya, dan sadar betul untuk berjuang untuk memperbaikinya, yaitu ya, karena memang yang terlepas dari misalnya kita
nanti mau ngadu kemana macam-macam dan sebagainya. Sebenarnya kita semua tuh satu modal yang paling ini itu adalah semangat, merawat semangat itu sendiri. Kadang kan kita kayak klise, semangat gitu. Tetapi ternyata yang saya sadari kan mengenal beberapa ini perjuangan gitu dari 2017 sampai hari ini, ternyata yang paling mahal adalah merawat semangat itu sendiri. Bagaimana supaya nggak ke trigger terus alih-alih supaya apa? Ntar nanti idealisme runtuh gini-gini macam-macam, dia nggak idealis kayak gitu loh, gini kan realis kayak gitu kan, tentang lingkungan kayak gitu dan untuk semua. Jadi kayak bagaimana merawat semangat dan menemukan ruang-ruang untuk menyalurkan keresahan itu supaya nanti jadi terus memproduksi pengetahuan itu sendiri. Itu yang paling penting sih. Dan selalu saya sharing di beberapa ruang untuk merawat semangat. Apalagi di masa muda yang penuh dengan ini ya, mudahnya godaan-godaan hedonisme dan ini. Jadi itu merawat semangat supaya selain berkelanjutan perjuangannya, karena memang perjuangannya masih panjang begitu, misalnya khususnya tentang lingkungan, dan supaya tidak terjadi bencana-bencana yang gitu sih. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Aji atas closing statement-nya. Saya minta Mas Hindung silakan untuk menyampaikan 1-2 kata closing statement. Ya, sebenarnya permasalahan lingkungan, permasalahan bencana dan sebagainya itu tidak terlepas dari rantai sistem yang bekerja di dalam alam semesta ini. Bisa kita lihat pasca Perang Dunia II, populasi semakin meningkat, yang artinya kebutuhan pangan juga semakin meningkat, kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat dalam rangka mencukupi kebutuhan populasi yang semakin meningkat, dan itu berakibat pada terjadinya degradasi lingkungan. Yang artinya permasalahan bencana, permasalahan lingkungan dan sebagainya itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Namun, meski demikian, meski permasalahan bencana dan lingkungan itu tidak akan pernah selesai, tapi harus tetap disuarakan dan diupayakan. Karena bagaimanapun ketika tidak disuarakan dan tidak diupayakan, daya destruktifnya akan semakin besar. Dan saya kira tugas kita semua yang paham tentang potensi itu untuk terus menyuarakan dan mengupayakan. Gitu. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat meskipun tidak banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hindung atas closing statement-nya. Saya minta untuk Mas Telik. Oke. Monggo. Iya, agak nyambung dengan kata-kata Mbak Aji dan juga Mas Hindung. Kita perlu jaga idealisme, karena kita nggak tahu orang mana yang akan terinspirasi atau merasa, oh ya idealisme saya juga sama dengan dia. Kadang orang, seringkali orang nggak berani jalan karena nggak ada temennya. Mungkin dia juga punya ide yang sama dengan kita, dia cuma perlu teman untuk jalan bareng. Nah, nanti kalau orang-orang dengan idealisme sama itu ngumpul, jadilah itu ideologi. Itu, terima kasih. Oke, dan terima kasih Mas Telik. Dan boleh Kak Jen untuk closing statement-nya. Dari aku, bumi kita saat ini dalam kondisi urgent dan darurat ekologis. Belajar untuk lebih berkeadilan terhadap lingkungan alam, dalam hal ini flora dan fauna, adalah upaya berkeadilan terhadap berbagai hal dalam kehidupan kita, termasuk untuk diri kita sendiri dan juga sesama manusia. Jadi bersikap adil sama seperti cinta. Sama seperti yang diajarkan di dalam kitab suci kita. Jadi ketika di EPC kita menggaung-gaungkan pesan mencintai sesama manusia sebagai ekspresi kita mencintai Tuhan yang menciptakan kita, maka sama halnya mencintai lingkungan alam kita, flora dan fauna. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Jen. Dan tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol bareng ini. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir, sudah bersedia sharing. Ya, terima kasih teman-teman juga yang live streaming lewat YouTube. Nah, semoga bisa mengambil manfaat atau mengambil nilai-nilai damai dari apa yang sudah kita obrolkan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Salam Shalom. Salam Pisah.